Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Baik, pada kelas 11 khususnya siswa-siswi SMK Swasta Turuna Padang Sidimpuan, kita lanjut materi kita yang kemarin, peraturan bulu tangkis, dan sekarang kita masuk ke peraturan permainan tunggal. Di sini kita akan membahas peraturan bagaimana bermain tunggal, bagaimana bermain ganda, dan bagaimana melakukan servis yang benar dan bagaimana melakukan servis yang salah. Baik, kita mulai. Yang pertama itu pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap. Misalnya atau 2,46. Inilah dia angka ganda dalam pertandingan bulu tangkis. Maka servisnya sebelah kanan. Sebaiknya servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil atau 1, 3, dan 5. Jika ganjil, kita melakukan atau menerima sebelah kiri. Setiap kali sebuah angka dibuat kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. Sekarang kita masuk ke peraturan pertandingan ganda. Sebelum pertandingan dimulai, sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal atau dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Itu dia. Kemudian sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin dalam setiap pertandingan tunggal maupun ganda terdiri atas 3 kali 21 rally point. Pemenang dalam pertandingan bulu tangkis adalah pemain atau pasangan yang sudah memenangkan 2 set. Sedangkan set ketiga adalah set penentuan, yaitu pemain atau pasangan yang memenangkan set ini akan menjadi pemenang pertandingan. Apabila kedua belah pihak sudah sama-sama mencapai poin 29 dan sebelum memiliki selisih poin 29, maka selisih poin 2 yang lebih dahulu mencapai poin 30 akan ditetapkan sebagai pemenang. Makanya ditambah 2 poin. Siapa yang lebih dahulu memenangkannya, maka dia ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian peraturan servis bulu tangkis. Servis adalah pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan oleh pemain untuk memulai suatu pertandingan dalam permainan bulu tangkis. Servis dilakukan pemain dari satu sisi kanan dan atau kiri lapangan secara menyilang, menyeberangi jaring ke area lawan. Pada pertandingan bulu tangkis, partai tunggal atau ganda memiliki area servis yang berbeda.
Jika kok jatuh di luar area atau batas garis lapangan, maka kok dinyatakan keluar dari poin untuk penerima servis. Kemudian penentu posisi tempat servis kanan atau kiri dilakukan sebelum pertandingan dimulai dan ditentukan sesuai dengan jumlah poin yang sudah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Penentu posisi kanan untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan dilakukan ketika jumlah poin masih sama-sama 0. Baik. Di sini ada beberapa aturan servis. Yang pertama itu posisi bagian atas atau kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika memukul kok. Kemudian posisi bagian atas atau kepala raket lebih tinggi atau di bawah pinggang. Posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis depan area permainan sendiri. Kaki kiri tidak boleh melangkah atau statis. Kaki kanan hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. Mengayunkan raket dan memukul kok dilakukan secara bersamaan sehingga menjadi satu rangkaian. Pemain penerima servis boleh bergerak setelah pelaku servis memukul bola. Sekarang kita mempelajari supaya kita tahu kesalahan yang sering terjadi dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, posisi bagian atas lebih tinggi atau sejajar dengan grip atau pegangan raket ketika memukul bola. Ini pun suatu kesalahan karena posisi kepala raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip atau pegangan raket. Kemudian posisi bagian atas atau kepala raket lebih tinggi dari pinggang pada titik perkenaan kok. Ini pun banyak atau masih banyak yang belum mengetahui peraturan atau kesalahan ini. Kemudian posisi kaki menginjak atau berada di atas garis tengah atau depan lapangan. Kemudian kaki kiri melangkah. Kaki kanan melangkah atau diangkat sebelum memukul kok. Ini pun kesalahan dalam bermain bulu tangkis. Mengayunkan raket dan memukuli kok tidak dilakukan secara bersamaan sehingga rangkaian gerakan menjadi terputus. Penerima servis bergerak ketika kok belum dipukul oleh pelaku servis. Ini pun suatu pelanggaran. Baik, untuk peraturan permainan tunggal cukup sampai di sini saja. Jika ada yang kurang paham, tolong cantumkan di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita masih membahas tentang bulu tangkis. Baik, saya kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian saya minta maaf. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.